Gadis belia hanyut di Sungai Silau Kisaran nyaris tewas. 162 sekolah di Batubara gelar belajar tatap muka. Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan BBNKB, jumlah pembayar di UPT Samsat Pematang Siantar meningkat. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Irwan Saragi, pemirsa, inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Seorang gadis belia nyaris hanyut akibat tergelincir dan jatuh ke aliran Sungai Silau Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Saat menyaksikan proses pencarian korban hanyut di sungai tersebut, beruntung petugas SAR secepatnya menyelamatkan gadis belia itu dan langsung mengevakuasinya ke rumah sakit. Beginilah video amatir detik-detik saat petugas SAR melakukan upaya penyelamatan terhadap Fitri, gadis belia berusia 17 tahun, warga Jalan Durian Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, yang nyaris tewas akibat tergelincir dan jatuh ke aliran Sungai Silau Jalan C Silau Kisaran. Saat menyaksikan proses pencarian Davitri Mandai 40 tahun, seorang pria korban hanyut di sungai tersebut. Gadis belia ini terbawa arus sungai sekitar 50 meter dari lokasi dirinya terjatuh. Saat ditemukan, korban dalam kondisi tak sadarkan diri. Untuk menyelamatkan nyawanya, petugas SAR langsung mengevakuasinya ke Rumah Sakit Umum Setio Husodo Kisaran. Terungkapnya kejadian yang menimpa gadis belia itu berawal dari teriakan minta tolong warga. Mendengar teriakan tersebut, petugas SAR langsung melakukan pengejaran dan berhasil menyelamatkannya. Sedikit bang, kronologi hilangnya korban sama ini ada penemuan satu korban lagi bang, itu gimana bang? Baik, terima kasih. Pada pukul 12.00 WIB 21 Oktober 2020, tim mendapat informasi bahwa ada tenggelam atas nama Davitri, umur 40 tahun, di Sungai Silau. Dan pada saat melakukan pencarian, ada yang teriak minta tolong. Dan pada saat itu kita melakukan evakuasi terhadap atas nama Fitri yang diantaranya bukan korban yang tenggelam. Kira-kira bang, sejauh mana ada pencarian terhadap korban yang hilang nih bang? Untuk pencarian kita lakukan dari TKP sejauh 3 km. Dan korban yang dicari belum dapat ya bang? Korban atas nama Davitri belum kita temukan, dan korban atas nama Fitri kita evakuasi ke Rumah Sakit Setio Husodo. Sementara Davitri Mandai hanyut terbawa arus Sungai Silau Jalan C Silau Kisaran pada Rabu siang saat mandi bersama 3 orang temannya. Hingga kini jasad pria berusia 40 tahun, warga Jalan Sisingamangaraja Gang Serumpun Kisaran tersebut masih dalam pencarian petugas SAR. Taufik melaporkan untuk Eva Arena TV. Sementara itu pemirsa, kekisruhan antara Gapoktan Nagajaya dengan PT Lubuk Naga Yayasan Apindo Sumut terus berlanjut. Antisipasi terjadinya bentrok di lahan sengketa yang berada di Desa Nagakisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Kepala Desa Nagakisar melakukan mediasi kepada kedua kelompok. Agar tidak terjadi bentrok fisik antara dua kelompok Yayasan Apindo Sumatera Utara dengan kelompok Tani Gapoktan Nagajaya, pemerintahan Desa Nagakisar melakukan pertemuan dengan para pengurus yang digelar di Aula Kantor Desa Nagakisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kegiatan tersebut dihadiri Kapolres Serdang Bedagai yang diwakilkan Kasat Reskrim AKP Panduwinata, Camat Pantai Cermin Aminuddin, Ketua MUI Kecamatan Pantai Cermin HM Syarif Santoso, Kepala Desa Nagakisar Ahmad, serta perwakilan dari kedua belah pihak. Dalam pertemuan tersebut, pemerintahan Desa Nagakisar dan penegak hukum meminta agar kedua kelompok untuk saling menahan diri agar tidak terjadi bentrokan.
Mengingat kondisi lahan seluas 261 hektar, masih situasi sengketa dan kedua pihak saling mengklaim dan saling gugat di pengadilan. Kita tidak mau nanti ada terjadi anarkis dalam bentrok fisik apa segala macam sehingga mengacu pada anarkis untuk mendarat segala macam. Untuk itulah di sini pemerintah desa membuat tindakan berupaya mengumpulkan kedua pihak untuk mencari solusi jalan keluar bersama-sama dengan nyaman, damai dan tidak terjadi bentrok fisik di lapangan. Masalah sengketa lahan ini sudah berada di proses hukum, yaitu di Diskrimsus Kapolda Sumatera Utara dan juga di Pengadilan Mahkamah Agung Pusat Jakarta. Usai dilakukan pertemuan dan diberikan penjelasan, mereka pun meninggalkan aula kantor desa dengan tertib. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi lainnya pemirsa, cuaca buruk yang melanda perairan barat Pulau Sumatera memaksa ratusan nelayan bagan pancang di pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah berhenti melaut. Tak melautnya nelayan bagan pancang mengakibatkan ratusan warga di Kampung Hajoran, Kabupaten Tapanuli Tengah yang kebanyakan menggantungkan hidup bekerja dari pengolahan ikan teri rebus, terpaksa menganggur karena kurangnya pasokan ikan dari para nelayan. Menurut para nelayan, gelombang tinggi dan angin kencang yang melanda di perairan barat Pulau Sumatera telah berlangsung 2 pekan terakhir. Akibatnya, sebagian alat tangkap nelayan rusak dan ambruk karena tak sanggup menahan terjangan angin kencang dari gelombang tinggi yang mencapai 4 meter. Nelayan yang nekat melaut memutar balik arah kapal mereka dikarenakan tingginya resiko yang akan dihadapi. Sementara itu, kantor BMKG Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara meminta agar para nelayan tetap berhati-hati selama beraktivitas. Pasalnya, cuaca ekstrim di perairan barat Pulau Sumatera masih terus berlangsung. Para nelayan berharap agar cuaca kembali normal. Baharudin Simanhulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sejumlah sekolah di Batubara, Sumatera Utara sudah mulai menggelar belajar tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker dan pelindung wajah, sedangkan untuk ruang kelas belajar dibagi menjadi 2 gelombang. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Batubara, saat ini sedikitnya sudah ada sekitar 162 sekolah yang menggelar belajar tatap muka, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Kepala Dinas Pendidikan Batubara Ilyas Sitorus mengatakan, pembelajaran tatap muka sebelumnya dilakukan di 23 sekolah sejak 7 September lalu. Setelah dilakukan uji coba dan evaluasi, Dinas Pendidikan Batubara kemudian mengizinkan 139 sekolah lainnya untuk menggelar belajar tatap muka terhitung 20 Oktober 2020. Menurut Ilyas, pembelajaran tatap muka di sekolah tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Di antaranya, jumlah siswa yang mengikuti belajar di dalam ruang kelas dibagi menjadi 2 gelombang, rajin mencuci tangan serta memakai masker dan pelindung wajah. Tatap muka itu pertama kita berikan kepada orang tua yang memberikan izin. Ya, kalau orang tua tidak memberikan izin anaknya untuk tatap muka, maka sekolah wajib
menindaklanjutinya dalam pembelajaran itu melalui daring, luring, dan guru tetap melakukan kunjungan ke kelompok siswa atau ke rumah siswa. Terkait protokol kesehatannya sendiri bagaimana di sekolah? Nah, di sekolah itu sampai hari ini sekolah-sekolah yang kita berikan kesempatan melakukan tatap muka itu kita pastikan sudah memenuhi segala sesuatu yang berkaitan dengan protokol kesehatan, termasuk misalnya sekolah itu harus tahu kira-kira tim kesehatan terdekat dari sekolah, kemudian memakai masker dan memakai pelindung wajah, kemudian menyiapkan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Nah, ini kita lakukan, kemudian memberikan himbauan-himbauan kantin, tempat bermain itu tutup selama tatap muka, begitu juga pengaturan tentang jumlah siswa yang masuk, termasuk antar jemput siswa yang datang. Taufik melaporkan untuk Eva Arena TV. Sementara itu pemirsa, untuk menekan angka penyebaran COVID-19, pemerintah Kota Medan terus gencar melakukan razia masker. Berbeda dengan rangkaian razia sebelumnya yang dipusatkan di jalan, kali ini razia difokuskan pada tempat umum seperti di pasar. Petugas gabungan menyisir satu persatu kios yang ada di dalam Pasar Petisah Medan. Petugas memeriksa para pedagang maupun pembeli yang tidak menggunakan masker saat berada di dalam pasar. Hasilnya sejumlah pedagang kedapatan tidak menggunakan masker. Berbagai alasan pun dilontarkan, mulai dari baru selesai makan hingga sesak jika menggunakan masker di dalam ruangan. Meski memberikan alasan, petugas gabungan ini pun langsung menindak para pelanggar tersebut dengan melakukan penahanan kartu identitas selama 3 hari. Meski begitu, masih saja ada pedagang yang melakukan perlawanan karena tidak terima ditegur petugas. Kita di pasar itu kenapa, Pak? Ya, jalannya kita tetap razia di jalan di seputaran Pasar Petisah. Kita juga sekaligus juga kemarin kita sudah sosialisasi, sudah kita edukasi para pedagang, pelaku usaha, termasuk pengunjung pasar. Jadi kita juga akan melakukan itu karena ini bagian dari medan rumah kita. Artinya bagaimana kita di jalan selama ini sudah mengedukasi, memberikan hukuman kepada masyarakat terhadap ketidakdisiplinannya memakai masker. Kita juga melakukan ini di internal pemerintah Kota Medan, termasuk juga kepada PD Pasar, pelaku usaha di pasar, termasuk kantor-kantor yang ada nanti di seputaran Petisah ini akan kita lakukan. Untuk penindakan hari ini itu masih hukuman seperti apa nih, Pak? Masih tetap sesuai dengan Perwal 27, tetap kita penahanan KTP selama 3 hari. Penertiban kebiasaan baru dengan menggunakan masker di luar rumah terus dilakukan. Selain pasar, penertiban pun akan dilakukan di sejumlah instansi pemerintah Kota Medan agar kebiasaan baru menggunakan masker saat pandemi dapat menekan penyebaran COVID-19. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Arena TV. Informasi berikutnya pemirsa, pendeta dari 15 denominasi gereja Pentakosta di Kabupaten Dairi Selasa siang kemarin mendatangi kantor Sekretariat Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia Sumut Aceh di Medan. Mereka protes dualisme pengurusan PGPI yang terjadi di Dairi dikhawatirkan akan memecah belah jemaat. Belasan pendeta dari berbagai denominasi gereja Pentakosta di Kabupaten Dairi ini melayangkan aksi protes sembari membawa poster yang berisikan penolakan terhadap dualisme kepengurusan yang terjadi di PGPI Dairi. Polemik internal dalam gereja tersebut bermula saat pengurus PGPI Sumut Aceh melantik pengurus baru pada 14 Oktober kemarin. Padahal pengurus lama, periode 2017 hingga 2022, sampai saat ini masa kepengurusan mereka belum berakhir. Tidak jelas alasan pemilihan pengurusan baru yang dilantik pekan lalu itu. Adapun proses penunjukan dan pelantikan pengurus baru tersebut dinilai cacat hukum dan melanggar aturan organisasi, di mana pengurus PGPI dipilih oleh denominasi gereja Pentakosta yang ada sebelum dilantik. Pengurus lama yang secara de jure masih memiliki hak di sana, khawatir dengan adanya dualisme kepengurusan justru memecah belah jemaat. Perpecahan dalam tubuh PGPI sudah di depan mata, harus diselesaikan dengan segera. Untuk itu mereka ke Medan guna menyampaikan keluhan sekaligus meminta klarifikasi dari pengurus PGPI Sumut Aceh
yang dinilai secara sepihak menunjuk pengurus baru, sementara masa kepengurusan yang lama belum berakhir. Mereka menyampaikan keluhan tersebut melalui surat tertulis yang juga ditujukan kepada pengurus PGPI Pusat di Jakarta. Menyampaikan keluhan keberatan kami atas kesalahan yang dibuat oleh pengurus provinsi atas nama Pendeta S. Gojali yang memberikan kepada PGP Tandingan di Kabupaten Deri dalam hal untuk kepengurusan yang baru yang dilantik pada 14 Oktober 2020. Di sini kita lihat ada pelanggaran yang dibuat oleh provinsi. Tidak sesuai dengan mekanisme pemilihan, karena pemilihan itu harus dipilih oleh masing-masing sinodi-sinodi atau donasi gereja. Jadi di sana ada 18 donasi gereja, kami tidak dilibatkan dan diundang. Dan mereka buat itu pemilihan pengurus di sana dengan tunjuk-tunjuk, tidak sesuai dengan mekanisme anggaran dasar anggaran rumah tangga. Di sinilah letak kesalahan pengurus PGP Provinsi Sumatera Utara yang membuat pembentukan dan pelantikan PGP yang baru di sana. Hingga kini pengurus PGPI Sumut Aceh belum memberi konfirmasi resmi mengenai masalah tersebut. Tak satu pun dari mereka yang datang untuk menerima surat keluhan dari pengurus PGPI Dairi. Mereka hanya diterima oleh staf Majelis Daerah GPDI Sumut Aceh yang kebetulan sekantor dengan Sekretariat PGPI. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sejumlah pembayar pajak kendaraan bermotor di kantor UPT Samsat Pematang Siantar mulai meningkat. Ini dikarenakan adanya kebijakan Pemprov Su terkait pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang memiliki kendaraan bermotor kembali diringankan terkait adanya kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menerapkan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Kebijakan ini terhitung mulai tanggal 19 Oktober sampai tanggal 14 November 2020 mendatang. Adanya program ini tentunya direspon baik oleh masyarakat. Seperti di kantor UPT Sistem Administrasi Manunggal 1 Atap atau Samsat Pematang Siantar, yang mulai dipadati masyarakat khususnya dari Kota Pematang Siantar maupun Kabupaten Simalungun yang hendak mengurus administrasi kepemilikan kendaraan. Di tengah pandemi COVID-19, masyarakat yang hendak mengurus administrasi kepemilikan kendaraan diimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, sehingga memberi kenyamanan bagi sesama maupun petugas. Pemutihan itu yang diberikan kali ini programnya tahap pertama itu dari mulai tanggal 19 Oktober kemarin sampai dengan tanggal 14 November bulan depan. Pemutihan yang diberikan itu berupa keringanan denda untuk PKB dan BBNKB 2 maupun BBNKB mutasi. Gitu. Kalau pelaksanaannya kita sudah melakukan yang pertama dengan sesuai protokol kesehatan COVID ini ya. Terus animo masyarakat juga cukup baik ya Pak ya. Dari hari pertama kita ada peningkatan kita lihat realisasi ya, penerimaan kita ada peningkatan yang signifikan sampai dengan hari ini juga seperti itu. Mudah-mudahan sampai selesai program ini tetap masyarakat antusias untuk bayar pajak. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Informasi menarik lainnya pemirsa, seekor anak gorila dataran rendah darat lahir di kebun binatang Boston setelah operasi sesar minggu lalu. Ini adalah jantan pertama dari jenisnya yang lahir di kebun binatang. Kebun binatang Boston merayakan kelahiran gorila jantan pertama dalam sejarahnya. Bayi ini lahir minggu lalu dengan proses operasi sesar karena sang ibu Kiki mengalami pendarahan yang tak terduga. Pada saat lahir, bayi ini memiliki berat 2,8 kg. Menurut dokter hewan, dia benar-benar sehat
Dan sehari kemudian dia dipertemukan kembali dengan ibunya. Operasi tersebut berjalan dengan cepat dan lancar, dan Kiki berhasil pulih. Untuk gorila berusia 39 tahun ini merupakan kelahiran kelima. Sebelumnya Kiki melahirkan 4 betina. Gorila dataran rendah barat yang ditemukan di Afrika Tengah sangat terancam punah. Menurut para ilmuwan, 150 hingga 200 ribu individu masih berada di alam liar. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Irwan Saragi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.